Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan. Oke? Tetapi kami melihat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu 460 sekian triliun, itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K maka jutaan orang bisa terbawa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada puskesmas bisa dibangun puskesmas. Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul nggak? Nah, nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua. Juru bicara Menteri BUMN Arya Sinulinga, ia mengatakan sudah waktunya membalas apa yang sudah diberikan Kalimantan untuk Indonesia. Kontribusi Kalimantan untuk Indonesia sudah sangat besar. Hal ini disampaikan Arya menanggapi pernyataan Anies Baswedan yang mengkritik rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke ibu kota Nusantara ke Kalimantan. Lihat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu 460 sekian triliun, itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K maka jutaan orang bisa terbawa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada puskesmas bisa dibangun puskesmas. Anies menyebut jika anggaran untuk IKN dipakai untuk membangun puskesmas, maka seluruh kelurahan yang belum ada puskesmas akan ada. Jika dipakai untuk kesejahteraan polisi atau tentara, maka akan meningkat. Arya lalu mengingatkan besarnya kontribusi yang diberikan Kalimantan untuk Indonesia. Salah satunya ekspor batu bara di Kalimantan Timur mencapai hampir 100 triliun rupiah. Kalau cuma 600 triliun rupiah, itu kecil dibandingkan kontribusi Kalimantan. Sehingga Arya mengatakan sudah waktunya bandul pembangunan dipindah ke Kalimantan, sebab sumber daya alam yang dikeruk dari Kalimantan harus memberikan kontribusi besar untuk Indonesia. Menurut Arya, semua pembangunan tersentral di Jawa. Akibatnya, kalaupun dikasih pembangunan pun, orang-orang terbaiknya pergi ke Jawa. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras, pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Bu Sila? Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu? Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu? Jadi saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu? Calon Presiden Anies Baswedan kembali menegaskan bahwa dirinya sangat menolak pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Menurut Anies Baswedan,
pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan ekonomi masyarakat, malah justru akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam dialog terbuka yang digelar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit ini. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Baik, terima kasih. Anies Baswedan menyebut pembangunan ibu kota Nusantara itu sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan. Apalagi, pembangunan kota baru hanyalah akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan tidak nyambung. Karena itu, Anies berpandangan membangun Indonesia tidak cukup dengan membangun satu kota, akan tetapi harus membangun dan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Menurutnya, langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tetapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Capres Anies Baswedan juga menegaskan bahwa tujuannya memeratakan Indonesia dimulai dengan membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. Pada kesempatan ini, Anies juga mengaku selama dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia tidak pernah menerima perintah dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem kesehatan dan pendidikan. Selain itu, selama dirinya menjadi Menteri Pendidikan, juga tidak ada perintah dari pemerintah pusat untuk membuat program pendidikan. Pernah tidak ada perintah untuk memperbaiki pendidikan? Tidak pernah. Kalaupun ada perbaikan pendidikan dan kesehatan di setiap daerah masing-masing, hal itu bukanlah perintah langsung dari pusat, melainkan atas inisiatif pemerintah daerah masing-masing. Jikalau ada wali kota bupati yang memperbaiki kesehatan, maka bupati dan wali kotanya yang peduli, bukan karena pemerintah pusat. Karena itu, Anies Baswedan berjanji, bila terpilih menjadi Presiden 2024 nanti, dirinya akan merombak semua kebijakan yang tidak pro terhadap perbaikan kesehatan dan pendidikan. Ke depan harus diubah, harus ada guideline dari pusat untuk semua isu, harus dikerjakan semua daerah. Mana 3 kilo lagi lah, 10 kilo kan dok? Udah 7 kilo, udah aku 7 kilo aja hari ini. Pas. Ih, Mbak Nana 3 kilo lagi kan dok, 10 kilo yuk. Ayo. Udah, pas nih aku 7 kilo. Harus 3 kilo lagi, jadi 10 pas. Ya udah, asal Teh Sali bisa jawab dulu satu pertanyaan. Aku kasih pertanyaan, kalau bisa jawab aku deh 3 kilo. Oke, siapa takut? Aku kan smart. Ya udah, apa dampak pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara terhadap hak masyarakat adat di sana? Kita tahu di sana ada suku adat Pasir, ada suku adat Balik. Bagaimana bisa memastikan bahwa hak-hak mereka atas tanah tetap terlindungi walaupun pembangunan ibu kota negara akan dilakukan persis di kediaman mereka? Apa yang diungkapkan oleh Anies Baswedan ternyata sesuai fakta. Belakangan, media asing menyoroti rencana pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota negara yang dianggap mendatangkan polemik. Di antaranya adalah nasib suku asli yang terancam tergusur dan tidak lagi memiliki tempat tinggal. Suku asli Penajam Pasir Utara, lokasi ibu kota negara Nusantara, dalam rilis oleh BBC, mengaku khawatir akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri. Di zaman sekarang, sudah kesusahan mencari pekerjaan, apalagi nanti lebih susah lagi. Bagaimana cara membiayai anak sekolah? Anak-anak mau seperti apa? Mau tinggal di mana? Masyarakat adat menyebut patok-patok wilayah IKN Nusantara menerobos tanah adat yang mereka kerjakan secara turun-temurun. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan sejumlah NGO memperingatkan potensi konflik yang kemungkinan melibatkan 16.800 orang dari 21 masyarakat adat di sekitar IKN
Nusantara. Saat ini, patok-patok wilayah ibu kota sudah masuk perkampungan, menerobos tanah yang secara turun-temurun mereka garap menjadi perkebunan. Lahan orang tua, saudara, sekitar 4 hektar. Ada juga saudara-saudara di sekelilingnya lahan-lahan itu. Lahan yang diperoleh turun-temurun berstatus segel tanah atau penguasaan lahan berdasarkan surat bermatre yang diketahui oleh aparatur desa. Ia meminta lahan-lahan jangan dirambah. Sementara Kepala Suku Adat Pasar Balik memperkirakan di Kecamatan Sepaku, lokasi IKN, terdapat sekitar 5.000 sampai 6.000 hektar lahan nenek moyang yang belum mendapatkan sertifikat kepemilikan. Lahan-lahan itu disebut sebagai satu-satunya penopang hidup karena hutan habis semua, mata pencarian juga habis. Mereka berharap sebelum pembangunan ibu kota negara benar-benar dimulai, urusan kepemilikan tanah tersebut diperjelas dengan berharap pemerintah memberikan surat-surat kepemilikan tanah kepada masyarakat adat. Kemudian keluarlah keputusan dari KONI yang menyatakan berdasarkan pasal 61 junto pasal 13 ayat 2 dari situ. Di sana saya kasih tahu juga ya, saya menyatakan bahwa hukumannya adalah di samping kalau ada denda 45 juta atau dan ini dia adalah skor pertandingan, diskors denda pertandingan minimal 1 pertandingan. Jadi di sana hukuman dari komdis itu adalah dia 5 kali diskors denda pertandingan berdasarkan pasal 61. Nah, ketika saya di sana ternyata dia hadir. Memang benar, dia di sana udah nggak lagi. Kalau dia penuhi hukuman, ternyata pada saat SMS kejadian yang kemarin itu, katanya kan Pak Edit daftar ketemu orangnya udah di sana, ada di sana nonton. Kemudian ketika Sriwijaya ada juga, kemudian Semen Padang ada juga. Jadi sudah 6 pertandingan, 3 pertandingan dia lihat. Presiden Persiraja Banda Aceh Nazarudin Dekam akan melaporkan pendiri Sada Sumut FC sekaligus ex-Ko PSSI Arya Sinulinga ke polisi. Pelaporan dibuat terkait tuduhan yang dilontarkan Arya terhadap anggota Komisi 3 DPR RI itu. Ia mengatakan sedang mencari waktu yang tepat untuk melaporkan Arya ke polisi tentang tuduhan yang tidak tepat, yaitu suap menyuap wasit dan penghinaan terhadap etnis Aceh. Saat pertandingan Sada FC melawan Persiraja berlangsung, Arya sempat mengusir Dekam dari tribun VVIP. Ia berteriak-teriak sambil berdiri dan menunjuk-nunjuk ke arah Dekam. Menurut Dekam, pihaknya telah melaporkan tindakan Arya ke Komite Disiplin PSSI. Dekam menyebutkan sanksi yang diterimanya dari PSSI sudah berakhir sebelum laga melawan Sada berlangsung. Dirinya sudah melakukan protes ke Komdis. Sebelumnya, pendiri Sada Sumut FC sekaligus ex-Ko PSSI Arya Sinulinga diduga marah-marah ke Presiden Persiraja Banda Aceh Nazarudin Dekam. Arya menanyakan Dekam kenapa di stadion padahal sedang dihukum PSSI. Hal itu dilakukan Arya saat laga Sada Sumut FC melawan Persiraja di Stadion Baharudin Siregar. Dalam sebuah video yang terlihat, Arya terlihat sedang memakai jersey Sada berwarna merah dan Dekam memakai baju biru. Arya berteriak sambil berdiri dan menunjuk-nunjuk ke arah Dekam yang duduk di tribun VVIP. Arya mempertanyakan kenapa Dekam datang ke laga tersebut. Kau ngapain di sini? Kau kan nggak boleh ke pertandingan nonton. Dekam terlihat tidak merespon teriakan Arya.
Ia hanya diam di tempat duduk dan melihat ke arah lapangan. Arya sendiri berdiri di sisi kiri Dekam. Terlihat seorang pria mencoba menenangkan Arya yang terlihat emosional. Usai laga, Arya terlihat bicara sambil menunjuk-nunjuk dengan jarak lebih dekat. Tidak terdengar apa yang disampaikan oleh Arya ke Dekam saat itu. Lagi-lagi Arya ditenangkan oleh seorang pria. Arya terlihat meninggalkan Dekam dan melihat ke arah lapangan. Dekam kemudian terlihat berdiri dan meninggalkan tribun dengan dikawal panitia pelaksana. Dekam terlihat dibawa dengan cara memutar ke arah tribun VIP agar tidak berpapasan dengan Arya yang berada di tribun VVIP. Saat berjalan keluar, Dekam terdengar diteriaki oleh penonton yang ada di stadion. Waktu kemarin kejadian itu, yang saya merasa loh, kok ada di sini? Yang seharusnya nggak berhak karena di skor. Pasalnya mengatakan skor, bukan dampingi tim ya. Bukan ngomong, nggak ada kalimat di pasal tersebut dampingi tim, tapi skor. Nah itulah yang menurut saya sebagai harusnya nggak ada di sini. Tapi itu pun saya tak pertanyakan dia ketika sudah selesai pertandingan. Jadi bukan di tengah-tengah juga. Dan itu clear ya, jadi tidak ada nanti bisa ada nanti. Sementara itu, buntut pelaporan Exco PSSI Arya Sinulinga ke Barreskrim yang dilakukan oleh Presiden Persija Banda Aceh Nazarudin Dekam berbuntut panjang. Laporan itu dibuat terkait kejadian yang terjadi di tribun saat Persiraja melawan Sada United. Ia mengaku tiba-tiba dimarahi, dipermalukan, dihina, dan difitnah di depan umum oleh orang yang tidak dikenalnya. Apa urusannya dibawa ke Komdis kalau ada pembunuhan di dalam stadion dilakukan oleh orang tidak dikenal? Apakah hukuman itu dari Komdis atau tidak? Itu pidana kecuali ada yang pakai jersey dan berantem dengan pemain. Bang Andi bisa lihat, dengar kok kata saya kok, nggak ada kata-kata sara, pakai kata-kata lain yang saya sampaikan. Jadi nggak ada itu saya menghina masyarakat Aceh, nggak ada. Tak ada saksi kok, jelas itu. Nggak mungkin saya ngomong seperti itu. Kenapa? Kita ini orang Medan. Dekam mengaku tidak melakukan provokasi saat timnya bermain di kandang lawan. Ia menyebutkan dirinya hanya diam sambil menonton lalu didatangi oleh Arya sambil marah-marah. Arya datang lalu menghinanya dan mengusirnya. Sebagai warga yang baik, wajar dong melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan. Tidak ada hubungannya dengan PSSI. Jangan menarik-narik ke PSSI dalam kasus ini. Tidak ada, ini murni pidana. Menurutnya, dirinya melaporkan Arya secara personal dan tidak membawa embel-embel klub. Dekam juga menyesalkan pernyataan mantan Gubernur Sumatera Barat Edi Rahmayadi yang menudingnya tidak paham sepak bola. Dan ini kalau orang nggak ngerti bola, jadi ya jangan ikut-ikut ngurusin bola ini karena nggak ngerti, jadi kayak gini lah jadi semuanya. Ia mengaku sudah 8 tahun mengurus sepak bola. Kalau katanya pernah intervensi wasit sudah menerima hukuman tersebut, apa hubungannya dengan mengusirnya? Apakah keputusan Komdis harus dia yang mengusir? Kecuali Komdis memutuskan dia diusir dari stadion oleh orang yang namanya Arya Sinulinga. Tadi sudah saya katakan, ini PSSI, perangkat PSSI itu lengkap di situ. Kalau ada yang membuat sesuatu di luar PSSI, berarti sudah ada niat yang tak baik. Bukan berbicara lagi pembinaan perbolaan ini. Kalau ada masalah di PSSI dalam pertandingan, ya laporkan. Mau di bagian apa? Wasit ada, bagian wasit di situ. Semua lengkap di situ. Jadi kalau udah sampai ke Barreskrim, saran saya kepada hadapin. Tanya, tidak boleh ada intervensi untuk ke PSSI. Jadi ketua BUMN, ketua PSSI itu kalau di luar negeri namanya presiden federasi. Dia presiden Republik Indonesia pun tak bisa itu intervensi terhadap dia, berkuasa. Itulah FIFA. Jadi induknya di FIFA dia. Dan ini kalau orang nggak ngerti bola, jadi ya jangan ikut-ikut ngurusin bola ini karena nggak ngerti, jadi kayak gini lah jadi semuanya. Presiden Persiraja Banda Aceh Nazarudin Dekam akan melaporkan pendiri Sada Sumut FC sekaligus Exco PSSI Arya Sinulinga ke polisi.
pelaporan dibuat terkait tuduhan yang dilontarkan Arya terhadap anggota Komisi 3 DPR RI itu. Ia mengatakan sedang mencari waktu yang tepat untuk melaporkan Arya ke polisi tentang tuduhan yang tidak tepat, yaitu suap menyuap wasit dan penghinaan terhadap etnis Aceh. Saat pertandingan Sada FC melawan Persiraja berlangsung, Arya sempat mengusir Dekam dari tribun VVIP. Ia berteriak-teriak sambil berdiri dan menunjuk-nunjuk ke arah Dekam. Menurut Dekam, pihaknya telah melaporkan tindakan Arya ke Komite Disiplin PSSI. Dekam menyebutkan sanksi yang diterimanya dari PSSI sudah berakhir sebelum laga melawan Sada berlangsung. Dirinya sudah melakukan protes ke Komdis. Sebelumnya, pendiri Sada Sumut FC sekaligus ex-ko PSSI Arya Sinulinga diduga marah-marah ke Presiden Persiraja Banda Aceh, Nazarudin Dekam. Arya menanyakan Dekam kenapa di stadion padahal sedang dihukum PSSI. Hal itu dilakukan Arya saat laga Sada Sumut FC melawan Persiraja di Stadion Baharudin Siregar. Dalam sebuah video yang terlihat, Arya terlihat sedang memakai jersey Sada berwarna merah dan Dekam memakai baju biru. Arya berteriak sambil berdiri dan menunjuk-nunjuk ke arah Dekam yang duduk di tribun VVIP. Arya mempertanyakan kenapa Dekam datang ke laga tersebut. Kau ngapain di sini? Kau kan nggak boleh ke pertandingan nonton. Dekam terlihat tidak merespon teriakan Arya. Ia hanya diam di tempat duduk dan melihat ke arah lapangan. Arya sendiri berdiri di sisi kiri Dekam. Terlihat seorang pria mencoba menenangkan Arya yang terlihat emosional. Usai laga, Arya terlihat bicara sambil menunjuk-nunjuk dengan jarak lebih dekat. Tidak terdengar apa yang disampaikan oleh Arya ke Dekam saat itu. Lagi-lagi Arya ditenangkan oleh seorang pria. Arya terlihat meninggalkan Dekam dan melihat ke arah lapangan. Dekam kemudian terlihat berdiri dan meninggalkan tribun dengan dikawal panitia pelaksana. Dekam terlihat dibawa dengan cara memutar ke arah tribun VIP agar tidak berpapasan dengan Arya yang berada di tribun VVIP. Saat berjalan keluar, Dekam terdengar diteriaki oleh penonton yang ada di stadion. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengomentari tergenangnya lapangan internasional Stadium atau JIS Jakarta Utara di babak perempat final Piala Dunia U17 2023. Akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta Utara, lapangan JIS tergenang ketika akan menggelar partai Brazil melawan Argentina. Kick-off Brazil kontra Argentina pun harus tertunda selama 30 menit. Dalam kurun waktu itu, beberapa petugas harus mengeruk genangan keluar lapangan. Dalam Instagramnya, Arya Sinulinga mengomentari, "Sabar, sabar, jangan emosi. Lapangan tergenang, masalahnya di rumput atau drainase." Arya Sinulinga menjelaskan, rumput lapangan JIS baru diganti selama sebulan. Selain itu, lapangan JIS juga paling sering dipakai hingga babak perempat final Piala Dunia U17 2023. Arya mengatakan, rumput baru diganti sebulan, sudah bisa dipakai belasan kali selama 2 minggu, jadi bisa dikatakan setiap hari ada pertandingan. Lebih lanjut, Arya Sinulinga mengklaim, JIS tidak akan bisa dipakai untuk Piala Dunia U17 2023 jika memakai rumput lama. Seperti diketahui, rumput lama JIS harus diganti dengan yang baru. Arya Sinulinga juga menyinggung JIS yang tidak pernah dipakai untuk pertandingan resmi sejak dibuka pada Juli 2022, termasuk Persija Jakarta yang memilih berkandang di stadion lain di BRI Liga 1. Selama ini kan kita tahu JIS juga nggak dipakai dan sebagainya untuk bola, jadi polemik dan sebagainya. Bagi ketum PSSI Pak Erik, dia nggak mau polemik-polemikan lagi. Apa yang kurang diperbaiki supaya JIS bisa dipakai untuk masa depan. Lalu bagaimana dengan atap stadion JIS yang bisa dibuka dan ditutup? Ternyata, dalam regulasi FIFA tidak semudah membalikkan tangan untuk menutup atap sebuah stadion. Dalam regulasi FIFA, sebelum pertandingan, delegasi pertandingan melakukan konsultasi dengan wasit, memutuskan apakah atap stadion bakal dibuka atau ditutup selama pertandingan.
Keputusan ini harus diumumkan dalam rapat organisasi sebelum pertandingan. Meskipun keputusan dapat diubah kapan saja, termasuk jelang kick-off ketika cuaca berubah. Sekali lagi harus konsultasi dengan wasit. Jika pertandingan dimulai dengan atap tertutup, maka pertandingan harus ditutup hingga jeda babak atau sampai pertandingan berakhir. Jika pertandingan dimulai dengan atap terbuka, hanya wasit yang mempunyai wewenang untuk memerintahkan penutupan atap selama pertandingan, tentunya dengan tunduk dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Stadionnya megah, semuanya serba keren, tadinya rumputnya keren. Tiba-tiba ada orang yang haus kekuasaan mengganti menaruh tanda tangan, hancur. Kelakuan. Parah banget. Stadion keren banget. Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan berbicara mengenai lapangan Jakarta International Stadium yang tergenang akibat hujan. Lapangan JIS memang sempat tergenang sebelum duel Brazil versus Argentina dalam perempat final Piala Dunia U17 2023. Duel Brazil versus Argentina pun mengalami penundaan selama 30 menit dari jadwal awal. Menurut jadwal, laga klasik itu seharusnya dimulai pada pukul 7 malam. Penundaan dilakukan karena sejumlah petugas mencoba untuk membersihkan lapangan JIS dari genangan air. Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut menyaksikan laga Brazil versus Argentina. Saat ditanya soal lapangan JIS yang sempat tergenang air, Anies mengatakan tanya saja FIFA. Selain itu, Anies juga menjawab pertanyaan soal atap JIS yang tidak tertutup kendati hujan turun. JIS sejatinya dilengkapi atap yang bisa dibuka tutup secara otomatis. Mekanisme tutup atap otomatis ini merupakan yang pertama di Indonesia. Meski demikian, Anies Baswedan dan mengaku senang bisa menyaksikan Piala Dunia U17 2023 di JIS. Pertandingan hari ini senang, setiap kali datang ke JIS selalu senang. Sementara itu, mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Gies Khalifa, turut melemparkan kritik pedasnya kepada PSSI selaku federasi tertinggi sepak bola Indonesia. Melalui unggahan akun X atau Twitter pribadinya, ia kembali mengungkit drama lama yang dulu sempat menjadi pembahasan yang diciptakan oleh PSSI. Semoga drama ini berakhir ya. Karena malam ini juga masih ada dramanya, pergantian rumput JIS. Saya tidak tahu apakah ini Bung Arya yang benar atau Pak Menpora yang benar. Tolong ditayangkan, tadi saya sudah kirim. Kira luar biasa lah, saya apresiasi bahwa pembangunan JIS itu sangat luar biasa. Dan yang orang yang paling saya apresiasi saat ini adalah ada ribuan orang, tapi ada dua nama yang ada di media, makanya saya nggak bisa menyebutkan. Semoga ini bisa mewakili, yaitu Bapak Ma'ruf Sapini, dia mandor pembesian, juga Andi Azari, dia bagian dari pekerja di JIS, dan ribuan tenaga kerja Indonesia lain yang ada di sana, yang membangun sebuah stadion yang sangat luar biasa. Dan saya kira kepada orang-orang seperti mereka ini, yang pada saat mereka bekerja tidak terlihat, tapi pada saat panggungnya itu ada, banyak orang pengen tanda tangan di sana. Nah, kepada orang-orang seperti ini, saya ingin berterima kasih kepada Anda semua. Ia bahkan memaparkan satu persatu drama yang menurutnya dibuat langsung oleh PSSI itu. Gies mengingatkan dengan jelas bagaimana dulu PSSI mendatangkan tukang rumput yang disebut sebagai tukang rumput ahli dari FIFA untuk mengecek rumput dari JIS. Gies mengatakan, kalian bikin drama bawa tukang rumput dan wartawan ke JIS. Lu kirim surat ke FIFA ngasih laporan rumput JIS harus diganti. Ia bahkan menyebut berita-berita yang bertebaran merupakan hasil manipulasi seolah-olah PSSI mengirim langsung surat ke FIFA. Ia pun menyinggung kondisi Jakarta International Stadium
stadium saat ini, yang dimana rumput kembali menjadi permasalahan utama. Lu manipulasi berita seolah FIFA kirim surat, padahal FIFA hanya membalas laporan dari PSSI. Itu hasilnya, emang otak dikit lu pada. Rumput JIS yang beberapa waktu lalu telah diganti oleh PSSI tampaknya tak berdaya dengan air hujan. Bahkan panitia pertandingan harus menurunkan sejumlah orang untuk mengatasi air yang mengenangi lapangan. Di media sosial, peristiwa itu pun ramai dibahas, sebab perubahan rumput JIS dari yang sebelumnya hybrid dan dirancang bisa langsung menyerap air dalam waktu singkat dinilai pergantiannya adalah hal blunder yang dilakukan PSSI. GIS selalu menambahkan, keangkuhan itu mempermalukan mereka sendiri. Setelah rumput diganti, lapangan JIS malah jadi banjir, tampilannya jadi buruk dan tergenang pula. Para menteri dan tukang rumput yang kemarin bikin drama di JIS mau ngibul apalagi lu pada. Gini Mbak, ini kita tanam rumputnya selama sebulan, 1 bulan lalu. Kemudian ada belasan pertandingan selama 2 minggu. Ya. Bayangkan itu hampir tiap hari itu dipakai. Kemudian kemarin masalah banjir. Yang diganti bukan rumput. Yang diganti bukan drainasenya, rumputnya. Problem banjir itu adalah problem drainase. Ya. Dan wajar aja sih sebenarnya. 30 menit itu ya wajar, bukanlah sesuatu yang luar biasa. Yang kategori kalau luar biasa adalah ketika ternyata tidak lagi bisa dipakai. Jadi wajar saja ada yang namanya rumputnya itu ya 30 menit. Gimana mana kalau hujan deras banget gitu ya. Ya habis itu bisa dipakai lagi dan lancar lagi gitu. Jadi bukan masalah rumput loh, itu masalah drainasenya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengomentari tergenangnya lapangan internasional Stadium atau JIS Jakarta Utara di babak perempat final Piala Dunia U17 2023. Akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta Utara, lapangan JIS tergenang ketika akan menggelar partai Brazil melawan Argentina. Kick-off Brazil kontra Argentina pun harus tertunda selama 30 menit. Dalam kurun waktu itu, beberapa petugas harus mengeruk genangan keluar lapangan. Dalam Instagramnya, Arya Sinulinga mengomentari, sabar, jangan emosi. Lapangan tergenang, masalahnya di rumput atau drainase. Arya Sinulinga menjelaskan, rumput lapangan JIS baru diganti selama sebulan. Oke lah, tapi itu pun masalah drainasenya 30 menit udah bisa dipakai lagi loh. Iya. Di tempat lain bisa nggak dipakai lagi malah, karena nunggu dulu. Jadi sebenarnya ini kalau saya lihatnya, kalau orang-orang yang yang suka lihat pertandingan bola dan sebagainya, ini sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kita tahu ini rame kan hanya gara-gara ada unsur-unsur politis lah. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Karena kalau orang yang di bola itu paham hal-hal yang begini, dan 30 menit langsung lancar lagi, dan nggak ada keluhan dari tim yang bermain pada saat itu. Sama sekali nggak ada keluhan mengenai hal tersebut. Dan mereka bisa bermain bola dengan baik. Dan kita menonton dengan baik, artinya pantulan bolanya lancar semua. Lah, lalu gimana? Kalau waktu itu kan gitu ya, yang main aja santai gitu. Kan pengamat mereka juga paling santai aja ini, gara-gara ada unsur itu aja. Tapi udah nggak apa-apa. Selain itu, lapangan JIS juga paling sering dipakai hingga babak perempat final Piala Dunia U17 2023. Arya mengatakan, rumput baru diganti sebulan, sudah bisa dipakai belasan kali selama 2 minggu, jadi bisa dikatakan setiap hari ada pertandingan. Lebih lanjut, Arya Sinulinga mengklaim, JIS tidak akan bisa dipakai untuk Piala Dunia U17 2023 jika memakai rumput lama. Seperti diketahui, rumput lama JIS harus diganti dengan yang baru. Arya Sinulinga juga menyinggung JIS yang tidak pernah dipakai untuk pertandingan resmi sejak dibuka pada Juli 2022, termasuk Persija Jakarta yang memilih berkandang di stadion lain di BRI Liga 1. Bahwa setelah JIS ini dibangun, belum pernah ada pertandingan sepak bola agenda resmi FIFA atau PSSI di sana. Jadi baru kali inilah setelah zamannya Pak Erik ini, akhirnya JIS bisa dipakai untuk ajang resmi agenda FIFA ataupun agenda resmi sepak bola baik nasional maupun dunia. Ini baru kali ini. Jadi inilah baru pertama kali satu. Yang kedua, ini kami dulu mengajukan ke FIFA. Ya Pak Erik itu mengajukan ke FIFA supaya JIS dipakai. Tapi dalam prosesnya memang ada pergantian rumput. Kenapa? Karena rumput JIS pada saat diperiksa itu dikoreksi ya, memang sudah tidak layak lagi.
Ya, ini juga direkomendasikan oleh FIFA untuk diganti. Kenapa? Karena kita tahu stadion itu, ya, stadion itu dia sinar mataharinya nggak masuk secara baik ke dalam stadion, sehingga mereka pakai UV, sinar UV itu. Walaupun ini dikatakan di Eropa juga begitu ya, Eropa itu 4 musim, jadi wajar dia pakai yang namanya sinar UV. Kita kan nggak 4 musim, jadi sehingga itu rumputnya nggak menanam tidak menanam dengan baik, sehingga akhirnya. Lalu bagaimana dengan atap stadion JIS yang bisa dibuka dan ditutup? Baik Pak Arya, kalau kita membaca komentar dari warganet, kemudian beberapa pihak juga mengatakan mengapa atap stadion JIS tidak ditutup begitu. Bagaimana sebetulnya prosedur penutupan atap JIS ini Pak Arya? Saya kalau mengenai atap JIS saya nggak ngerti. Serius. Saya kalau mengenai atap JIS saya nggak ngerti. Serius. Saya kalau mengenai atap JIS saya nggak ngerti. Serius. Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan, genangan tersebut sudah ditindaklanjuti, pengecekan seluruh sistem utilitas di lapangan dan memastikan semua bekerja dengan baik. Jadi sangat lebat sekali, jadi intensitas tinggi, debit air menjadi lebih banyak yang masuk ke lapangan waktu itu, dan sehingga proses aliran air yang mengalir ke drainase atau jaringan utilitas yang ada di lapangan itu memang membutuhkan waktu karena debit air yang sangat tinggi. Ya, bisa juga teman-teman mungkin bisa kita lihat juga yang tergenang itu hanya sebagian sisi barat. Itu pun tidak sepenuhnya sisi barat, hanya 1/4. Itu karena memang proses penyerapan yang masih berproses atau masih berjalan, sehingga terjadi pemadatan karena air itu membawa beberapa mungkin seperti serat-serat rumput yang kotor-kotoran masih yang berkumpul ke sisi barat itu, sehingga pada saat dilakukan penyisiran sebenarnya targetnya oleh penyelenggara itu pitch management pada saat itu sekaligus ingin membersihkan juga serat-serat yang dibawa oleh air itu sehingga tidak menjadi licin nantinya. Iwan mengatakan saat malam pertandingan curah hujan tinggi, ia juga menyebut saat itu hanya 1/4 lapangan yang tergenang air. Iwan mengatakan genangan air terjadi lantaran debit air yang tinggi. Ia lantas menyebut ke depan kejadian tersebut tidak terulang. Sementara Heru sempat mengira kasus lapangan JIS yang tergenang yakni 2 pekan lalu. Ketika mengetahui ada kejadian itu lagi, pihaknya menekankan akan ada evaluasi. Ya, jadi intinya adalah debit air yang sangat tinggi. Jadi curah hujan yang mendadak lebat kemudian turun ke lapangan, memenuhi semua lapangan, sehingga proses penyerapannya itu membutuhkan tentunya membutuhkan waktu lebih dari biasanya, sehingga prosesnya itu kalau kita bisa lihat dari sisi utara, timur, selatan itu sudah kering pada saat itu. Hanya memang yang masih bergenang sedikit itu di sisi barat, karena itu adalah prosesnya mengalir, kemudian mereka menyerap air itu menyerap ke saluran yang ada di bawah. Ternyata, dalam regulasi FIFA tidak semudah membalikkan tangan untuk menutup atap sebuah stadion. Dalam regulasi FIFA, sebelum pertandingan, delegasi pertandingan melakukan konsultasi dengan wasit, memutuskan apakah atap stadion bakal dibuka atau ditutup selama pertandingan. Keputusan ini harus diumumkan dalam rapat organisasi sebelum pertandingan, meskipun keputusan dapat diubah kapan saja, termasuk jelang kick-off ketika cuaca berubah. Sekali lagi, harus konsultasi dengan wasit. Jika pertandingan dimulai dengan atap tertutup, maka pertandingan harus ditutup hingga jeda babak atau sampai pertandingan berakhir. Jika pertandingan dimulai dengan atap terbuka, hanya wasit yang mempunyai wewenang untuk memerintahkan penutupan atap selama pertandingan, tentunya dengan tunduk dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.
Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengomentari tergenangnya lapangan internasional Stadium atau JIS Jakarta Utara di babak perempat final Piala Dunia U17 2023. Akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta Utara, lapangan JIS tergenang ketika akan menggelar partai Brazil melawan Argentina. Kick-off Brazil kontra Argentina pun harus tertunda selama 30 menit. Dalam kurun waktu itu, beberapa petugas harus mengeruk genangan keluar lapangan. Dalam Instagramnya, Arya Sinulinga mengomentari, "Sabar, sabar, jangan emosi. Lapangan tergenang, masalahnya di rumput atau drainase." Arya Sinulinga menjelaskan, rumput lapangan JIS baru diganti selama sebulan. Selain itu, lapangan JIS juga paling sering dipakai hingga babak perempat final Piala Dunia U17 2023. Arya mengatakan, rumput baru diganti sebulan, sudah bisa dipakai belasan kali selama 2 minggu, jadi bisa dikatakan setiap hari ada pertandingan. Lebih lanjut, Arya Sinulinga mengklaim, JIS tidak akan bisa dipakai untuk Piala Dunia U17 2023 jika memakai rumput lama. Seperti diketahui, rumput lama JIS harus diganti dengan yang baru. Arya Sinulinga juga menyinggung JIS yang tidak pernah dipakai untuk pertandingan resmi sejak dibuka pada Juli 2022, termasuk Persija Jakarta yang memilih berkandang di stadion lain di BRI Liga 1. Selama ini kan kita tahu JIS juga nggak dipakai dan sebagainya untuk bola, jadi polemik dan sebagainya. Bagi ketum PSSI Pak Erik, dia nggak mau polemik-polemikan lagi. Apa yang kurang diperbaiki supaya JIS bisa dipakai untuk masa depan. Lalu bagaimana dengan atap stadion JIS yang bisa dibuka dan ditutup? Ternyata, dalam regulasi FIFA tidak semudah membalikkan tangan untuk menutup atap sebuah stadion. Dalam regulasi FIFA, sebelum pertandingan, delegasi pertandingan melakukan konsultasi dengan wasit, memutuskan apakah atap stadion bakal dibuka atau ditutup selama pertandingan. Keputusan ini harus diumumkan dalam rapat organisasi sebelum pertandingan, meskipun keputusan dapat diubah kapan saja, termasuk jelang kick-off ketika cuaca berubah. Sekali lagi, harus konsultasi dengan wasit. Jika pertandingan dimulai dengan atap tertutup, maka pertandingan harus ditutup hingga jeda babak atau sampai pertandingan berakhir. Jika pertandingan dimulai dengan atap terbuka, hanya wasit yang mempunyai wewenang untuk memerintahkan penutupan atap selama pertandingan, tentunya dengan tunduk dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Stadionnya megah, semuanya serba keren, stadionnya rumputnya keren. Tiba-tiba ada orang yang haus kekuasaan berganti menaruh tanda tangan, hancur rumput. Kelakuan parah banget. Stadion keren banget. Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan berbicara mengenai lapangan Jakarta International Stadium yang tergenang akibat hujan. Lapangan JIS memang sempat tergenang sebelum duel Brazil versus Argentina dalam perempat final Piala Dunia U17 2023. Duel Brazil versus Argentina pun mengalami penundaan selama 30 menit dari jadwal awal. Menurut jadwal, laga klasik itu seharusnya dimulai pada pukul 7 malam. Penundaan dilakukan karena sejumlah petugas mencoba untuk membersihkan lapangan JIS dari genangan air. Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut menyaksikan laga Brazil versus Argentina. Saat ditanya soal lapangan JIS yang sempat tergenang air, Anies mengatakan tanya saja FIFA. Selain itu, Anies juga menjawab pertanyaan soal atap JIS yang tidak tertutup kendati hujan turun. JIS sejatinya dilengkapi atap yang bisa dibuka tutup secara otomatis. Mekanisme tutup atap otomatis ini merupakan yang pertama di Indonesia. Meski demikian, Anies Baswedan dan mengaku senang bisa menyaksikan Piala Dunia U17 2023 di JIS. Pertandingan hari ini senang, setiap kali datang ke JIS selalu senang. Sementara itu, mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Giz Khalifa, turut melemparkan kritik pedasnya kepada PSSI selaku federasi tertinggi sepak bola Indonesia. Melalui unggahan akun X atau Twitter pribadinya, ia kembali mengungkit drama lama yang dulu sempat menjadi pembahasan yang diciptakan oleh PSSI. Semoga drama ini berakhir ya.
karena malam ini juga masih ada dramanya, pergantian rumput JIS. Saya tidak tahu apakah ini Bung Arya yang benar atau Pak Menpora yang benar. Tolong ditayangkan, tadi saya sudah kirim. Kira luar biasa lah, saya apresiasi bahwa pembangunan JIS itu sangat luar biasa. Dan yang orang yang paling saya apresiasi saat ini adalah ada ribuan orang, tapi ada 2 nama yang ada di media, maka saya nggak bisa menyebutkan. Semoga ini bisa mewakili, yaitu Bapak Ma'ruf Sapini, dia mandor pembesian, juga Andi Azari, dia bagian dari pekerja di JIS, dan ribuan tenaga kerja Indonesia lain yang ada di sana yang membangun sebuah stadion yang sangat luar biasa. Dan saya kira kepada orang-orang seperti mereka ini yang pada saat mereka bekerja tidak terlihat, tapi pada saat panggungnya itu ada, banyak orang pengen tanda tangan di sana. Nah, kepada orang-orang seperti ini saya ingin berterima kasih kepada Anda semua. Ia bahkan memaparkan satu persatu drama yang menurutnya dibuat langsung oleh PSSI itu. Gis mengingatkan dengan jelas bagaimana dulu PSSI mendatangkan tukang rumput yang disebut sebagai tukang rumput ahli dari FIFA untuk mengecek rumput dari JIS. Gis mengatakan, kalian bikin drama bawa tukang rumput dan wartawan ke JIS, lu kirim surat ke FIFA ngasih laporan rumput JIS harus diganti. Ia bahkan menyebut berita-berita yang bertebaran merupakan hasil manipulasi, seolah-olah PSSI mengirim langsung surat ke FIFA. Ia pun menyinggung kondisi Jakarta International Stadium saat ini, yang dimana rumput kembali menjadi permasalahan utama. Lu manipulasi berita seolah FIFA kirim surat, padahal FIFA hanya membalas laporan dari PSSI. Itu hasilnya. Emang otak dikit lu pada. Rumput JIS yang beberapa waktu lalu telah diganti oleh PSSI tampaknya tak berdaya dengan air hujan. Bahkan panitia pertandingan harus menurunkan sejumlah orang untuk mengatasi air yang mengenangi lapangan. Di media sosial, peristiwa itu pun ramai dibahas, sebab perubahan rumput JIS dari yang sebelumnya hybrid dan dirancang bisa langsung menyerap air dalam waktu singkat dinilai pergantiannya adalah hal blunder yang dilakukan PSSI. Gis selalu menambahkan, keangkuhan itu mempermalukan mereka sendiri. Setelah rumput diganti, lapangan JIS malah jadi banjir, tampilannya jadi buruk dan tergenang pula. Para menteri dan tukang rumput yang kemarin bikin drama di JIS mau ngibul apalagi lu pada. Rumput Jakarta International Stadium dikritik netizen. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga meminta pengkritik untuk lihat langsung, jangan dari televisi. JIS sudah menggelar 2 pertandingan di grup C Piala Dunia U17. Laga pertama, Inggris mengalahkan Kaledonia Baru 10-0 dan kemenangan Iran 3-2 atas Brazil. Pertandingan di JIS ada bumbu-bumbu dari publik di media sosial. Stadion yang terletak di Jakarta Utara itu dianggap rumputnya tidak bagus karena warnanya sebagian hijau terang dan sisi lainnya lebih gelap. Beberapa netizen pun menunjukkan perbandingan antara rumput JIS setelah dan sebelum diganti. Mereka mempertanyakan kualitas pergantian rumput yang menelan anggaran mencapai 6 miliar. Arya lalu mengatakan, tentu lapangannya bagus. Kalau lapangan dan rumput tidak bagus, mana mungkin mereka bisa menang 10-0. Ia merasa bingung dibandingkan ini zaman dulu, ini sekarang begini. Terkadang orang tidak melihat rumput itu bukan sekedar soal penampakan di TV, apalagi bisa saja di TV pas itu saturasi warnanya memang terlihat hijau banget, yang bawah tidak. Maka lihat langsung lapangan, dan sampai hari ini belum ada keluhan mengenai rumput JIS dari timnas-timnas. Harus diingat, JIS dipakai paling banyak selama Piala Dunia. Jadi matchnya paling banyak main di JIS. Kenapa rekomendasi dari FIFA? Karena rumputnya memang tahan untuk bermain. Pelatih Kaledonia Baru, Leonardo Lopez, sejatinya sudah memuji kualitas rumput JIS. Bahkan tim Kaledonia Baru sudah merasakan semua fasilitas di JIS. Semua fasilitas di JIS tidak buruk, itu sudah sangat bagus. Jika ada lapangan di Kaledonia seperti itu setiap pekan, tentu akan sangat baik untuk timnya. Sementara sebuah akun X, Arsi Paja, membandingkan kondisi rumput JIS sebelum dan sekarang. Rumput JIS sebelum direnovasi jelang Piala Dunia U17
yang pernah digunakan untuk pertandingan Persija terlihat masih sangat bagus. Berbeda ketika rumput JIS digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U17 di pertandingan Kaledonia versus Inggris terlihat kurang terawat. Dalam keterangannya, akun tersebut menyinggung Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir. Ia mengatakan renovasi rumput JIS mahakarya Erick Thohir. Jika perhatikan dari kedua foto yang diunggah akun tersebut terdapat perbedaan. Pertama, kondisi rumput JIS saat digunakan Persija Jakarta diambil dengan tangkapan layar video, sedangkan kondisi rumput JIS yang terlihat kurang bagus saat digunakan Inggris diambil dengan kamera ponsel langsung dari sebuah layar monitor laptop, sehingga terjadi perbedaan efek dari kedua foto yang diunggah tersebut. Gini, kalau kita bicara soal sepak bola, contoh GBT kan juga ada situasi yang tidak menguntungkan, misalnya dekat dengan tempat pembuangan sampah ya. Itu kan aromanya tidak sedap. Tapi kan ada upaya untuk memitigasi itu, ditimbun dengan membran, disirami dengan cairan kimia apapun lah, supaya meminimalisir bau tidak sedap itu kan. Betul. Dan itu akhirnya kan bisa disetujui juga oleh FIFA. Iya. Dan apalagi kalau kita lihat Argentina U20 kemarin kan nggak semua bagus juga lapangannya. Ya? Banyak botak-botak juga tuh. Terutama di depan area gawang sama penalti ya. Betul. Banyak yang memenuhi syarat kalau bisa mau lihat dari standar tuh. Iya. Dari rumput lah. Cuma mungkin karena ini force majeure aja mungkin di pemindahan itu. Sama kita juga force majeure dong. Iya, juga FIFA kan. Iya. Cuma kan kita lebih waktu U20 lebih pendek mungkin kan. Mantan manajer Timnas Indonesia, Habil Marati, menilai bahwa Jakarta International Stadium sudah standar FIFA. Hal ini dikatakan Habil saat datang langsung ke stadion yang terletak di Sunter, Jakarta Utara. Habil datang bersama legenda-legenda Timnas Indonesia untuk bermain sepak bola di JIS. Beberapa legenda Timnas Indonesia yang datang antara lain Dede Iskandar, Robby Darwish, Nuralim, Yusuf Bahtiar, dan Muhammad Zain Al-Haddad. Ini mereka yang memiliki hak untuk bisa mengesercise apakah lapangan JIS ini sesuai dengan FIFA. Ini mereka berpengalaman. Jadi berhentilah orang-orang yang tidak berkecimpung di bola yang mengomentari rumput dan stadion. Stadion ini adalah sudah memenuhi kriteria FIFA. Habil sengaja mengundang para legenda Timnas Indonesia itu untuk datang ke JIS dan merasakan bermain di stadion tersebut. Menurut Habil, pengalaman yang sudah dirasakan para legenda Timnas Indonesia sudah cukup untuk memberikan penilaian tentang JIS. Kalau infrastruktur seperti ini juga saya mengalami di Jepang, juga di Olimpiade, nggak beda jauh, sama juga ya seperti ini. Tapi kalau kita lihat rumput kan namanya rumput kan bisa berubah, kan bisa diganti atau apa. Tapi untuk standar dan bisa dipakai untuk Piala Dunia juga kalau menurut saya gitu kan. Dan saya juga udah sering alami baik itu Piala Asia, Piala Dunia yang dimana standarnya memang nggak jauh seperti ini. Sebelumnya, polemik JIS terus berkembang setelah dinilai tidak standar FIFA ketika PSSI dan beberapa kementerian pemerintah Indonesia datang langsung. Mereka berniat untuk merenovasi JIS, terutama masalah rumputnya hingga mencapai 6 miliar. Tujuannya agar JIS bisa dipakai Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Minimal 4 bisa ya. 4 atau 5. Cuma kalau November dan Desember kita perhitungkan itu adalah musim hujan, maka menurut saya sih ada risiko di stadion-stadion dengan rumput asli, dengan sehari main 2 kali gitu kan. Lalu misalnya pertimbangan Bali, apakah Bali akan dikasih setelah menolak Piala Dunia U20 misalnya kan begitu. Apalagi lalu GBK-nya nggak bisa gitu kan. Kejuaraan pantai kemarin ditolak juga kan. Bukan ditolak, mungkin batal gitu. Katanya dana. Iya. Namun, menurut Habil, renovasi JIS tidak usah dilakukan karena memang dibangun sudah sesuai standar FIFA. Para pemain ini mempunyai hak untuk memberikan penilaian tentang JIS, apakah sesuai dengan FIFA atau tidak, karena mereka punya pengalaman bertanding di beberapa stadion besar. Jadi berhentilah orang-orang yang tidak berkecimpung di sepak bola dan mengomentari rumput di JIS. JIS ini sudah memenuhi kriteria FIFA karena FIFA sendiri memiliki kriteria yang bernama Sport and Play Contraction Association. Jadi sudah jelas untuk membangun JIS ini berdasarkan SAPCA. Lanjut Habil, JIS dibangun pada 2019 lalu dan mengikuti beberapa desain canggih di beberapa stadion di luar negeri. Ia menyebut beberapa contoh stadion yang mirip dengan JIS, yakni Aviva Stadium, Astana Stadium, dan Education City Stadium
Stadium Qatar. Ia meminta agar pernyataan soal JIS harus diberhentikan. Anda melihat ada potensi pelanggaran dalam proses pembangunan JIS? Kalau tidak, saya tidak akan menganjurkan audit kan. Oke, Pak Angga? Kan itu yang harus dilakukan dari awal, Mbak. Kenapa baru sekarang gitu? Iya, misalnya tadi kaitan sama Abu Hapot, anyway dia mengakui bahwa dia ada dalam prosesnya, tapi dia nggak membangun karena memang tidak membangun, yang membangun sebagai konsultan, yes. KSO, BUMN dan BUMD itu yang benarnya gitu. Nah, memang itu yang harus dilakukan tadi, yang Pak Gilbert sampaikan, saya sepakat itu yang harus dilakukan dari awal. Oke. Bahwa yang diauditnya teknis dulu, kasih tahu yang benar, yang teknisnya yang benar yang mana. Misalnya tadi kayak yang beredar itu tentang bis. Memang nggak harusnya di situ. Kalau baca master plan dan desainnya secara detail, bis itu pemain lewat lantai 1, bukan lewat lantai 2. Oke. Gitu. Itu kalau kita bicara data dulu ya. Bisa gitu. dilarang loh naik ke lantai 1. Kenapa? Dulu bisa dilarang naik ke lantai 1. Memang bukan, nggak naik ke lantai 1 kan Pak? Itu kan di bawah, di West Lobby Pak. Kan dia nggak boleh. Yang waktu itu yang kemudian dipakai untuk acara yang lain. Di IYC itu Pak, itu bisa dicoba naik ke lantai 2. Yang mestinya itu untuk VIP dan VVIP. Oke. Nah mereka naiknya ke situ nggak bisa karena memang nggak dibangun untuk itu. Bis itu di bawah. Kalau yang seperti video yang banyak beredar, bis itu di bawah. Nanti pemain nanti akan naik ke lift. Pertanyaannya selalu gitu. Nanti pemainnya nggak aman bercampur. Lah, memang kan bisa dipakai barrier. Di Eropa banyak kalau kayak gitu. Old Trafford pemainnya jalan kaki dulu. Kan itu juga bisa jadi nyapa penonton, bisa jadi pemasukan buat Persija misalnya yang pakai gitu. Sementara itu, legenda Timnas Indonesia Robby Darwish setuju dengan pernyataan dari Habil. Menurutnya, JIS sudah layak untuk menggelar pertandingan di Piala Dunia U17 2023. Ia bercerita tentang pengalamannya bermain sepak bola di salah satu stadion di Jepang. Di sana, ia melihat stadion di Jepang mirip dengan JIS dan sudah digunakan untuk pertandingan internasional. Kalau masalah rumput bisa berubah, tapi untuk standar yang biasa dipakai di level internasional menurutnya bisa digunakan. Ini yang ia alami baik waktu bermain di Timnas Indonesia yang dimana standar stadionnya tidak jauh dan persis seperti dengan JIS. Sementara itu Muhammad Zain Al-Hadad mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus bangga mempunyai stadion sebagus JIS. Ia juga menilai bahwa JIS ini sudah berstandar FIFA. Tapi kalau memang ada sedikit kekurangannya bisa diperbaiki mumpung masih ada 4 bulan. Sebagai insan sepak bola, kami berharap JIS bisa dipakai dan menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Pria yang diakrab dengan Mama itu berharap sudah tidak ada lagi kegaduhan tentang JIS. Kini sudah waktunya bersama-sama saling merangkul demi mensukseskan Piala Dunia U17 2023. Perlu diingat, Indonesia mendapatkan kepercayaan dari FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena kalau batal akan merugikan masyarakat Indonesia. Dari rumput itu panggung utama, main stage. Kenapa dibilang main stage, panggung utama? Karena di sanalah drama sepak bola terjadi. Pemain-pemain besar lahir, maka rumput itu, lapangan sepak bola itu mahkotanya. Maka sensitif waktu mau diganti rumput kan, direnovasi gitu kan, itu sensitif, menimbulkan perdebatan. Sekarang kita bicara standar FIFA. FIFA tuh meng-approve 3 jenis rumput. Rumput asli, rumput hybrid, rumput sintetis. Dan rumput hybrid yang dipakai di JIS. Ya, rumput hybrid dipakai di JIS dan bukan yang pertama juga di dunia. Di stadion-stadion yang ternama Eropa juga ya. Allianz Arena, Bayern Munchen Jerman, Atletico Madrid, Wanda Metropolitano, Spartak Moskow pakai hybrid. Hybrid itu 5% rumput alami, 95% sintetis. Polemik Jakarta International Stadium atau JIS menjadi venue Piala Dunia U17 masih berlanjut. PSSI mengaku tidak pernah menyebut JIS tidak layak sebagai venue kejuaraan sepak bola tersebut. Stadion JIS disebut bakal digunakan sebagai venue Piala Dunia U17 2023 setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno diragukan akan bisa digunakan. Pasalnya, SUGBK bakal digunakan untuk konser Coldplay pada November mendatang bersamaan dengan Piala Dunia U17 2023. Meski begitu, penggunaan JIS sendiri menimbulkan pro dan kontra. Nugroho Setiawan, selaku pemegang lisensi Safety and Security FIFA, mengakui bahwa JIS memang dirancang sesuai pedoman FIFA Stadium Technical Recommendation. Namun, stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut memang belum diverifikasi oleh tim kompetisi FIFA. Jadi, untuk JIS tentu saja ada mitigasinya. Selama tidak dikaitkan dengan sentimen politik, pasti ada pemecahannya. Kalau sertifikasi ya, FIFA itu tidak mengeluarkan
standar atau sertifikasi ya untuk stadion baru. Mereka itu baru melakukan assessment manakala ada venue atau stadion ini akan dicalonkan menjadi host atau tuan rumah, baik itu untuk event-event under FIFA seperti Piala Dunia gitu ya, atau Liga Champion baik Eropa, Asia. Itu tim dari FIFA akan melakukan assessment terhadap stadion yang akan digunakan untuk venue event-event tersebut. Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan. Oke, tetapi kami melihat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu 460 sekian triliun, itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K maka jutaan orang bisa terbawa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia belum ada puskesmas bisa dibangun puskesmas. Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih